نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال أيضا في الآيات الأخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kemarin kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada di antara kita yang selama memasuki 10 Zulhijjah melaksanakan puasa sunnah, atau mungkin ada yang melaksanakan kemarin 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Yakinlah kaum muslimin, siapa yang melaksanakan puasa Arafah 9 Zulhijjah, maka Allah ampuni dosanya 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat uswah kita, tauladan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kati berwasiat terhadap diri dan kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Yakinlah iman dan takwa itulah bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan yang sebenarnya, menuju kehidupan yang hakiki. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, bermodallah, karena sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal itu adalah ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah. Sebagai judul khutbah kita kali ini adalah 3 pesan Idul Adha yang merupakan cerminan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pesan pertama, setiap kehidupan tidak luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Kita lihat bagaimana ujian cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, kaum muslimin. Yang pertama, ayah dari Nabi Ibrahim merupakan seorang pembuat dan penyembah berhala, penyembah patung. Bayangkan anaknya seorang nabi, ayahnya pembuat, penyembah patung.
maka tentu yang namanya seorang nabi, bagaimana dia berusaha mengajak ayahnya, namun bagaimana reaksi ayahnya kaum muslimin? Bagaimana bentuk tidak diterimanya ajakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Sebagaimana kita kutip dalam Al-Quran surah Maryam ayat 46 sampai 47. Apa kata Allah? Bencikah kamu kepada sesembahanku, hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti. Artinya jika Nabi Ibrahim tidak berhenti berdakwah mengajak ayahnya, niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Maryam 46. Begitu kaum muslimin reaksi ayahnya. Kalaulah Nabi Ibrahim tidak berhenti mengajak ayahnya kepada jalan yang benar, maka akan dirajamnya, bahkan akan dibunuhnya dan disuruh meninggalkannya dalam waktu yang lama. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Masya Allah, betapa jawaban Nabi dengan ancaman yang diberikan oleh ayahnya. Maka Nabi tetap memberikan, mendoakan keselamatan kepada ayahnya. Apakah itu saja? Tidak. Bahkan Nabi memintakan ampun kepada Tuhannya. Sa'astaghfiruka Rabbi innahu kana bi hafiyan. Aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Maryam 47. Begitu kaum muslimin, betapa luar biasanya cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Lalu sampaikah di situ saja? Tidak. Puncak dari cobaan dan ujian Nabi Ibrahim adalah bagaimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Kemudian tentu dengan izin Allah, api yang semulanya panas maka menjadi dingin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kalaulah api yang semulanya panas menjadi dingin, tentu belumlah sempurna keselamatan. Tetapi kata kunci dalam ayat ini adalah keselamatan bagi Ibrahim. Maka betapa ujian yang berat, yang besar, yang sangat luar biasa diberikan oleh ayah kandungnya sendiri. Tetapi bagaimana Allah menolong hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan tauhid, menegakkan ajaran kebenaran, sehingga Allah beri keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Yakinlah kita, ibrah pelajaran yang mesti kita ambil di sini, bahwasanya derajat ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan kepada kita tentu tidaklah sama. Kenapa demikian? Karena dalam hadis riwayat Tirmizi Allah katakan, wahai Rasulullah, manusia manakah yang lebih berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, para nabi dan semisalnya dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kemampuan agamanya. Apabila agamanya kuat, maka ujiannya berat. Apabila agamanya lemah, maka ujiannya ringan. Maka tentu kita meyakini ini, bahwasanya kita merasa diri kita beriman kepada Allah, tetapi tidak ada ujian. Itu sesuatu kekeliruan dalam diri kita. Dan yakin pula lah Allah menguji kita sesuai kapasitas keimanan dan kemampuan kita. La yukallifu
yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, Allah tidak memberatkan seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalaulah mampu, maka Allah akan mengujinya. Yakinlah ibarat anak-anak kita di sekolah, kalaulah ingin naik kelas, mesti mengikuti ujian. Baik ujian kenaikan kelas, ujian semester, ujian akhir sekolah. Kalaulah dia tidak mengikuti ujian, maka tidak bisa naik kelas, tidak bisa lulus melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Begitu juga kita kaum muslimin, kalaulah keimanan kita ingin meningkat, maka mesti Allah akan memberikan ujian-ujian kepada kita. Yang kedua, pendidikan masa depan. Bagaimana keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya? Ada setidaknya 3 poin penting yang mesti kita lakukan. Yang pertama, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, sebagaimana doa tersebut diabadikan dalam surah Shafat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Sebentarkah Nabi Ibrahim berdoa ke muslimin ke muslimat? 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau 5 tahunkah Nabi Ibrahim meminta bermohon anak yang soleh? Tidak. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh. Bayangkan, dalam usia 86 tahun, mungkin bagi kita usia yang sudah cukup tua, bahkan sudah mungkin kakek-kakek atau nenek-nenek. Tetapi kuncinya di sini adalah bagaimana Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Maka mungkin ada di antara kita yang hari ini, mohon maaf, yang belum diberikan oleh Allah anak. Setelah 5 tahun, 10 tahun menikah, belum mendapatkan keturunan. Maka kuncinya adalah teruslah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Maka inilah kunci bagaimana mendidik anak itu menjadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Bagaimana kita lihat hari ini, bagaimana kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami yakin dan percaya siapapun orang tua hari ini merasa tidak sanggup, merasa berat bagaimana mendidik anak, yang bagaimana luar biasanya godaan dan cobaan, baik itu berupa HP ataupun internet. Maka kunci pertama adalah berdoalah kita senantiasa kepada Allah, jangan sampai putus-putus kita berdoa. Yang kedua, orang tua mesti memperbaiki diri untuk juga menjadi soleh dan baik. Tidak cukup anak saja. Kalaulah kita menginginkan anak yang baik, anak yang berbakti, sementara kita orang tua tidak memperbaiki diri. Kita lihat potret kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya seorang yang solehah. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Pertama bernama Zahra, yang kedua bernama Hajar. Bahkan Siti Sarah mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Tapi alasannya kenapa? Alasannya karena dia sudah lama, sudah tua tak mendapatkan keturunan. Bukan kehendak Nabi Ibrahim kaum muslimin kaum muslimat, tetapi atas izin Siti Zahra. Sehingga dengan Siti Hajar memperoleh keturunan, yakni Nabi Ismail alaihissalam pada usia 80 tahun. Kemudian apa hikmahnya? Ternyata Zahra ketika itu Nabi Ibrahim berumur 99 tahun juga melahirkan anak yang bernama Ishaq, yang juga seorang nabi. Artinya Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa bapaknya para nabi? Karena setelah itu banyak lahir nabi-nabi yang lain. Dan tentu yang menjadi tujuan dari Nabi Ibrahim ini adalah
Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ditanya Nabi Ibrahim oleh para sahabatnya, fa aina tazhabun? Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat 26. Maka hendak kemana kamu pergi wahai Ibrahim? Kapai kamano oleh Ibrahim? Kalaulah kita ditanya mungkin kini setelah kita pergi ke rumah masing-masing, itu mungkin secara nyatanya. Tetapi apa yang menjadi tujuan dan kunci dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Faqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Berarti tujuan hidup Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kita selaku orang tua untuk bagaimana mendidik anak itu, kita hadapkan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kehidupan kita, segala ibadah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali minimal sehari semalam kita berikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Kalaulah seperti itu kaum muslimin, kaum muslimat, maka insya Allah tujuan kita tentu tidak hanya dunia, tetapi bagaimana akhirat, dan Allah itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, pendidikan agama sejak dini. Tanamkan agama sejak dini kepada anak-anak kita. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan agama kepada anaknya, kepada Nabi Ismail? Tak kala ada sebuah pesan yang sangat menyentuh dari Nabi Ibrahim kaum muslimin, kaum muslimat. Ma ta'kulu min ba'di, ma ta'budu min ba'di. Siapa yang kamu sembah setelah ini nak? Siapa yang engkau sembah setelah kau nak? Begitulah lebih kurang bahasanya kaum muslimin, kaum muslimat. Bukan pertanyaan pertama mata kulu min ba'di, apa yang kau dimakan setelah kau nak? Tetapi pesan tauhid pertama kaum muslimin, kaum muslimat, siapa yang kau disembah setelah kau seandainya ayah meninggal. Beruntunglah kita yang hari ini bisa hadir melaksanakan sholat. Yakinlah itu berkat dari orang tua kita terdahulu. Tentu sangat khawatir kita seandainya anak keturunan kita tidak kenal lagi dengan masjid, tak kenal lagi dengan sholat, tak kenal lagi dengan membaca Al-Quran. Maka betapa Allah ingatkan kepada kita, hendaklah merasa takut kita meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah setelah kita. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 9 di awal khutbah tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah sekiranya orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Ini pesan penting Allah kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat. Bagaimana anak-anak kita selamat dan kita tidak meninggalkan mereka tidak kenal dengan Allah. Dan juga tentu kita perhatikan aspek ekonominya. Namun itu bukanlah yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pesan yang sangat menarik dari almarhum B.J. Habibie. Tentu kita kenal mantan presiden kita. Ketika dia berpidato di Mesir, apa yang beliau sampaikan? Saya diberi kenikmatan oleh Allah dengan teknologi, sehingga dengan teknologi itu saya bisa membuat pesawat terbang. Dan saya sadar hari ini
ternyata nilai dan ilmu agama itu lebih penting untuk umat. Seandainya saya bisa memilih, maka saya akan memilih ilmu agama. Tentu siapa tak kenal dengan B.J. Habibie. Bahkan anaknya, ketiga orang anaknya sukses bekerja di luar negeri. Dan ada satu hal yang dia khawatirkan. Seandainya aku meninggal, tak satu pun di antara ketiga anakku yang bisa menyelenggarakan jenazahku, yang tidak bisa menjadi imam. Maka betapa pentingnya nilai agama itu kaum muslimin. Tentu kita mengidamkan ketika kelak dipanggil kita oleh Allah, maka yang menjadi imam salat adalah anak-anak kita. Bukan hanya sibuk dengan memoto, memvideo, tetapi bagaimana anak kita lah yang mendoakan kita. Yakinlah doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. 3 hal yang tidak putus, diantaranya adalah doa-doa anak yang soleh. Dan yakinlah kita, orang tua, para ayah, hendaknya kita juga mampu menyelamatkan anak istri-istri kita dari nerakanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka hendaknya ini menjadi tanggung jawab kita, tidak hanya di dunia, tetapi kita sampai ke akhirat kelak. Jangan sampai kita sudah merasa soleh secara pribadi, tetapi anak kita diabaikan. Kenapa demikian? Ada ayah yang soleh, tetapi dia tidak pernah mengingatkan dan tidak pernah mengajak anaknya untuk beribadah kepada Allah. Satu ketika anak ini mau masuk neraka, tetapi anak ini protes kepada Allah. Wahai Allah, saya memang tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, saya sering minum minuman khamar, berjudi, berzina dan sebagainya. Tetapi ya Allah, saya tidak pernah diingatkan oleh orang tua saya. Saya sibuk dengan urusan saya, sementara orang tua saya sibuk dengan ibadahnya sendiri tanpa diingatkan. Maka hendaknya kemampuan kita setelah diingatkan tidak juga dia berubah, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita berusaha. Karena Nabi saja dia tidak bisa mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah seperti dengan Nabi Ibrahim tadi. Maka intinya adalah tetap kita bina, kita ajak, kita arahkan anak-anak kita. Dengan hari ini banyaknya rumah-rumah tahfiz, pesantren. Mungkin itu solusi di antara bagaimana carut-marutnya kenakalan anak-anak kita hari ini. HP dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Solusinya adalah tetap kita bina dan kita ajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berkurbanlah. Kenapa? Karena dengan berkurban lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mampu menjaga silaturahmi. Mungkin setiap kita diberikan berbagai nikmat yang banyak oleh Allah. Tak terbayang banyaknya nikmat Allah itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagaimana kita supaya nikmat Allah itu berkah? Salah satunya adalah dengan kita berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Tiada amalan yang lebih sempurna hari ini selain mengalirkan darah, tentu dengan berkurban. Beruntunglah kita yang hari ini sanggup untuk berkurban. Kenapa? Karena dengan berkurban kita akan mendekatkan diri kepadanya dan mampu untuk berbagi kepada sesama. Mungkin ada di antara kita yang hanya beberapa kali memakan daging. Itu secara sederhananya kaum muslimin. Sementara kita mungkin yang mampu itu hal yang sudah biasa, makanan pokok kita. Tetapi sebagian dari saudara-saudara kita,
sebagian dari tetangga kita hanya mungkin sekali dua kali dalam setahun yang makan daging. Betapa dia sangat bersyukurnya ketika kita beri daging tersebut. Satu hal seni dalam menjaga silaturahmi itu adalah yang sering merusak silaturahmi itu adalah lisan, lidah. Bahkan perkataan yang baik lebih mulia daripada memberi sedekah, tetapi menyakitkan. Suatu ketika Nabi berpesan kepada Muaz, "Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu kunci segala perkara dunia ini?" Apa jawaban Muaz, wahai kaum muslimin kaum muslimat? Seraya berkata dan memegang lisannya, "Jagalah ini, jagalah lidah." Ditanya kembali oleh Muaz, "Wahai Nabi, apakah dengan lidah itu bisa menyebabkan seseorang masuk kepada nerakanya Allah?" Dijawab oleh Nabi dengan sabdanya yang sahih, "Kamu ini, bukankah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya masuk ke neraka Allah itu buah dari ucapan lidah-lidah mereka?" Intinya adalah ketika kita mampu menjaga hubungan baik sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan tetangga, kuncinya adalah lidah. Kalaulah kita mampu menjaga lidah, insya Allah selamat. Dan yakinlah ada yang senantiasa menjaga dan memperhatikan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang kamu ucapkan melainkan ada malaikat pengawas raqib dan atid. Terbesit di hati saja Allah tahu, apalagi kita ucapkan. Maka jadilah kita sebagai muslim yang baik. Apa kuncinya muslim yang baik? Kaum muslimin kaum muslimat, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim lain, tetangga lain yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Inilah kita menjadi orang yang baik dengan mampu menjaga lidah dan tangan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah solusi yang kedua. Kalaulah kita tidak mampu untuk berkata benar, maka diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Inilah solusi bagaimana kita mampu menjaga hubungan silaturahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah kita pada kali ini mengingatkan kita akan sebuah kisah penting dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pesan pertama adalah bagaimana kita senantiasa untuk siap dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah ujian itu naik kelas. Yang kedua, hendaklah kita mampu mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan tentu kita ajak kepada agama Allah. Yang ketiga, hendaklah kita berkorban, karena dengan berkorban itu mampu menjaga hubungan silaturahmi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.